ingin mengucapkan terima kasih Pak dan penghargaan yang tinggi Pak Ardi Sanit hadir di antara kita di sini, Pak Haryono, Pak Ageng. Ini orang-orang papan atas dari pengamat yang waktu zaman Orde Baru saya rada ngeri-ngeri gitu kalau dengar kritiknya. Saya pernah menjadi Panglima Laksus Pangkop Kamtib Jaya yang atasannya cuma Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi saya merasakan bagaimana berbahayanya suatu kekuasaan yang otoriter. Sangat berbahaya. Kalau tidak ada akhlak yang ditanamkan orang tua saya waktu sejak kecil, dan tidak ada agama yang ditanamkan pada saya amalkan, rasanya saya sudah seperti Prabowo. Ya. Nafsu ingin menjadi presiden. Bukannya tidak bisa, ya bisa juga. Saya mau ikut. Pak Ardi Sanit yang paling sering mengkritik tentara zaman dulu. Luar biasa, ini paling pemberani. Sebetulnya kalau saya mau, saya langsung tangkap bisa. Nggak ketahuan. Tapi hati saya, nurani saya setuju kepada beliau. Dan kebetulan di forum ini juga, kita semua bisa saksikan bahwa tiap generasi punya idealisme sendiri-sendiri. Saya, ini anak kandung saya dia. Enak aja tiba-tiba saya sedang mendampingi Jokowi, ditarik, disuruh datang ke sini. Saya bilang, kenapa begini caranya undangan? Pak Ardi Sanit. Orang-orang papan atas terpaksa saya tinggal. Saya bilang, Pak Jokowi maaf, ini anak saya kacau. Jadi saya harus datang. Jadi saya datang dan saya tunjukkan suatu perbedaan idealisme generasi ini. Saya satu generasi sama Pak Ardi Sanit. Saya setuju dengan Pak Ardi Sanit. Kenapa? Begini, di dalam perang, karena ini sudah perang, itu ada unconventional warfare dan conventional warfare. Kalau apa yang disampaikan oleh anak saya, dia berdiri di atas conventional warfare. Adalah perang yang konvensional. Perang yang ada tata keramanya. Tetapi kalau perang sudah mati-matian terdesak waktu, seperti yang dibayangkan Pak Haryono tadi, tapi Pak Haryono juga masih kasih batas. Ya, bahwa black campaign no, negatif campaign oke. Ya. Batas ini pada zaman sekarang memang menurut saya sudah tidak ada. Sekarang ini perang sudah asimetrik. Yang kecil bisa menang perang terhadap yang besar. Kenapa? Karena yang kecil licik mainnya. Teror salah satu bentuk. Terorisme. Itu licik. Ya. Tapi bisa menang terhadap yang besar. Yang besar bisa babak belur. Ya, karena terorisme. Itu jadi namanya perang itu sudah asimetrik zaman sekarang. Dan perang sekarang juga sudah hybrid. Artinya perang habis-habisan. Pak Ageng tadi bilang. Kalau dihadapkan waktu yang begini dekat, mepet, maka segala cara harus untuk mencapai tujuan. Ya, artinya hukum di situ adalah hukum perang. Hukum perang cuma satu, to kill or to be killed. Cuma itu hukum. Ya, jadi kalau kita diserang, tidak bertahan tapi serang balas. Dan ini waktunya sangat pendek. Ya, tadi diingatkan Pak Haryono, awas. Ya, 2004 Taufik Kemas bilang jenderal anak kecil. Gitu. Sebetulnya saya ngerti karena waktu ngomongnya Taufik Kemas itu saya ada di situ. Jenderal kok seperti anak kecil caranya. Tapi dipotong jadi itu jenderal anak kecil oleh media dikemas begitu rupa. Inilah hebatnya media. Inilah kekuatan media dalam penggalangan opini. Dan kekuatan media inilah yang dipakai oleh kompetitor Jokowi, Prabowo, untuk mengemas sehingga orang percaya kepada iklannya. Iklannya kan Raja Wali turun. Ikutlah bergabung dengan saya, Prabowo Subianto. Demi Indonesia Raya. Bagaimana? Masa kita suruh gabung seperti saya? Orang yang sampai pensiun, sampai sekarang tidak ingin berpolitik. Karena ingin menjadi sekali fighter, tetap fighter. Ya, saya tidak ingin. Masa, Pak Ageng, orang seperti saya dan kawan-kawan saya harus ikut orang yang kita pecat waktu itu. Itu kan tidak masuk akal. Itu sebabnya iklan ini, Pak. Iklan luar biasa.
Dan media mengemas luar biasa sehingga seperti pahlawan. Dan sekarang hampir saja ini menyalip, tapi masih jauh. Kata beliau masih jauh. Dan Pak Ageng ini mengatakan bahwa saya senang. Ya. Beliau dekat juga sama Prabowo, jadi ngerti. Seperti saya ngerti betul. Yang tidak ngerti langsung, wah hebat. Naik kuda, jagoan, kayak Arya Penantang. Zaman sekarang kita tidak ingin. Saya keluarkan satu artikel yang mendapatkan kritik dari beberapa teman yang pro ke sana. Saya katakan 2014 yang berkuasa, yang memerintah Republik Indonesia harus seorang muda sipil, non-militer. Karena kemudian saya tanya, kamu waktu jadi tentara dulu, sebetulnya cuma numpang hidup atau memang kamu bertekad untuk menjadi seorang profesional, fighter? Profesional, Pak. Berbakti kepada nusa dan bangsa dan lain-lain. Waktu saya pelonco. Ternyata tidak. Terus terang, saya tidak respect. Semua yang punya latar belakang militer ingin menjadi militer. Terus sampai pensiun, sampai mati harus fighter. Jangan terus kadang-kadang bahasa Indonesia susah, apalagi bahasa Inggris. Mendurhakai Gajah Mada. Gajah Mada memberikan contoh. Seumur hidup dia sampai ini hari kita belum pernah dengar dia mau jadi raja. Kalau dia mau jadi raja waktu itu bisa. Gampang rajanya nggak ada. Tapi kalau kita jalan-jalan kemana-mana, kita tanya, kalau tour leader selalu cerita di Myanmar, di Thailand nggak ada, Vietnam, itu Birma ya, kita tanya, ini apakah ini siapa? Ini Gajah Mada, ini seorang panglima perang dari Jawa. Jawa di mana? Indonesia. Rajanya siapa? Nah, dia I don't know. Tidak tahu. Lebih terkenal Gajah Mada sebagai seorang prajurit. Jadi itu saja, tidak usah jadi presiden. Makanya tidak ada satupun yang saya restui, termasuk SBY, itu asisten saya dulu. Saya panglimanya. Saya tidak restui. Tidak. Kalau kamu saya restui, berarti saya aja yang maju dong. Saya juga mau. Ada misalnya, saya juga. Sekolah juga sama-sama memimpin, tapi yang kita pimpin seperti saya, puluhan ribu pasukan yang saya pimpin. Tapi kan itu memang ditunjuk oleh pemerintah, dilantik saya di istana, kasih jabatan. Kalau saya berbuat salah, saya dipecat, diganti orang lain, gampang. Tapi memimpin rakyat, memimpin sipil, yang dipimpin harus memilih saya, itu susah. Dan tidak bisa saya bilang kanan, kiri, seninya beda. Jadi jangan dianggap itu berpengalaman, tidak. Kita tidak berpengalaman. Saya maju, saya nggak mau. Saya tidak berpengalaman. Nggak ada track record saya memimpin sipil. Apalagi memimpin 250 juta, nggak ada. Saya bisa. Banyak cermin di rumah saya untuk melihat diri saya ya. Saya merasa nggak. Kecuali kalau nggak punya cermin, merasa, oh saya jagoan. Saya pernah memimpin puluhan ribu. Ya memang puluhan ribu, kalau udah jadi pangdam puluhan ribu anggotanya. Tapi kan anggotanya dikasih. Terus kalau ada yang bandel tinggal ditabokin. Melawan pecah. Susah amat. Tapi coba mimpin sipil begitu bisa. Ditabokin dia nabok lagi. Beda. Pak Ageng, saya terima kasih ada ini penjelasan seperti ini. Memang benar apa yang dia sudah sampaikan yang ngerti. Saya tidak negatif campaign, juga nggak black campaign. Saya cuma cerita sebagai orang yang kenal. Sebagai orang yang kenal ini ya bahwasannya Raja Abdullah itu juga kawan saya, sama-sama kenal. Tapi memang sahabatnya Prabowo. Sekarang kalau kita mau cari soal kewarganegaraan itu, walaupun sulit, pasti bisa dapat. Tetapi apa gunanya? Karena kalau dapat juga, ini tetap jalan. Itu loh susahnya. Saya jadi tidak percaya juga kepada para penegak konstitusi dan hukum di negara kita. Orang dulu, sahabat saya Gus Dur buta juga bisa kok jadi presiden. Ini orang gila sekarang mau jadi presiden, bisa juga. Bisa. Ini orang sering bukan negatif, bukan negatif. Saya nggak ngerti disebutnya ini emosional. Tadi juga masih dibahas di depan para perwira TNI sama Polri, ya bahwa emosional. Sebetulnya menurut saya ini bukan emosional. Semua orang juga bisa emosional dan tidak. Ini psikopat.
Psikopat itu dekat-dekat gila. Bukan emosional. Nah, ini karena dari dulu tentara setiap kali mau naik pangkat, tentara mau tembus jabatan perwira tinggi, harus mengikuti yang disebut prakeswa, yaitu prakesehatan jiwa. Ya, maaf aja Prabowo ini kalau mungkin ditulis tidak apa-apa, ya karena saya saksinya. Nilainya G4. Grade 4 itu paling bawah. Kalau ada stres sedikit, gila dia. Apakah saudara-saudara ingin punya presiden gila? Karena stres memimpin suatu negara. G4 itu sudah dekat schizofrenia. Dokternya ada, kalau ada di antara wartawan, ya, kalau saudara-saudara juga ada yang mau, saya kenalkan sama dokter yang meriksa. Ada dokternya, kebetulan tinggalnya nggak jauh dari sini, ya, di Hanglekir. Saya bawa ke situ. Dia yang meriksa dan G4. Ya, tapi iklan kemasan media udah sebegitu hebat. Pak Agen jadi kan kenal dan ngerti. Ada yang kenal cuma kenal-kenalan. Jadi termakan oleh kemasan media. Kenapa saya semangat? Dorong anak saya. Karena bukan waktunya saya lagi. Saya yesterday man. Saya orang kemarin. Ya, saya nggak boleh muncul lagi. Kalau muncul-muncul lagi itu namanya mau cari tempat. Nggak tempat di sana jadi. Jadi anak saya, biar maju, saya bilang, kapan-kapan kamu perlu saya bantu. Nah ini tapi nggak bisa begini, tiba-tiba dicomot begini, terus ngomong. Ya. Tapi ya ini mungkin anak-anak zaman sekarang, apa-apa. Tapi ini bentuk seorang ayah mendukung dari belakang. Tapi ini bukan tanggung jawab. Ini inisiatif dia, wewenang dia silahkan. Tapi kalau dia berbuat salah, saya karena ayahnya jadi tanggung jawab juga. Gitu. Karena itu saya sering ingatkan hati-hati. Undang-undang orang-orang besar kayak begini hati-hati. Ya hati-hati. Jadi ada konsekuensi, ada risiko. Ini nama Hendro Priyono-nya ini. Kecuali kalau dia bukan Hendro Priyono tulisannya gitu. Dia bukan Hendro Priyono. Ada Hendro Priyono juga. Kita hati-hati. Jadi kesimpulannya saya ingin sampaikan bahwa kita ini ada kendala yaitu waktu. Ada kendala waktu, maka serangan udara yang sifatnya tadi itu, black campaign, negatif campaign, itu harus dijawab. Kita harus bertahan. Pertahanan yang paling kuat adalah menyerah. Jadi, walaupun beliau tadi tidak punya latar belakang militer, tapi saya setuju sama dia. Jadi, kalau diserang-serang balas, serangan lebih kuat lagi. Gitu. Karena itulah pertahanan yang paling kuat, adalah menyerah. Dan tinggal 26 hari lagi. Ini sebentar sekali. 30 minus ya, kurang ini kurang itu, libur sana libur sini, tidak ada. Serangan darat kita banyak tertekan oleh intimidasi, black campaign dan bom duit. Tapi saya kira kalau kita memang betul-betul bersemangat untuk menjadi seorang pemenang, bukan pecundang, apapun yang terjadi, kita yang penting menang. Jadi itulah yang sekarang ada dan berada di para relawan. Ini ada ratusan relawan dan saya selalu kunjungi karena apa yang dikatakan Pak Agen betul. Ya. Partai semuanya, terutama partai PDIP juga, ini nggak jalan. Jadi kalau saudara-saudara tidak sungguh-sungguh melakukan serangan darat dan udara yang begitu masif dan begitu sinergis, maka hasil saudara-saudara juga bisa kecil. Jadi serangan udara dan darat harus masif dalam waktu yang begini singkat. Dan bertempurlah mati-matian. Karena kalau kita sedang dibom dengan tembakan konsentrasi, tembakan mortir dan meriam konsentrasi, tidak ada jawaban yang lain dalam ilmu perang selain secepat-cepatnya kita menuju ke sasaran dan setepat-tepatnya menuju ke sasaran. Cepat dan tepat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas keynote speaker saya anggap ini dari Profesor Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono yang menarik sekali untuk diskusi kita siang ini. Mungkin saya beri